Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu tentang bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Dan subbab yang akan kita pelajari yaitu najis dan tata cara mensucikannya. Sebelum kita mempelajari tentang tata cara mensucikan najis, kita harus tahu dulu pengertian dari najis tersebut. Apa itu najis? Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan atau benda yang kotor di mata manusia. Sedangkan menurut istilah fikih, najis merupakan kotoran yang wajib untuk menghilangkan dan mensucikannya dengan tata cara yang telah ditentukan. Pembagian najis ditinjau dari penyuciannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau disebut juga najis ringan. Contohnya najis air kencingnya bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibu dan belum sampai usia 2 tahun. Kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya ada banyak ya. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang keluar dari lubang depan atau kubul dan lubang belakang atau dubur manusia atau hewan seperti kencing, kotoran, madhi, dan wadhi. Yang kedua yaitu muntah. Ketiga darah. Yang keempat nanah. Yang kelima bangkai. Bangkai di sini kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan. Dan yang terakhir, barang cair yang memabukkan, contohnya minuman keras dan khamr. Najis yang ketiga yaitu najis mughalladhah atau disebut juga najis berat. Contohnya anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur anjing dan babi tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Untuk pembagian najis ditinjau dari bentuk barangnya dibagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifatnya, baik warna, rasa, dan baunya. Najisnya merupakan najis yang sudah hilang warna, rasa, dan baunya karena suatu sebab tertentu, seperti sudah dalam keadaan kering dan hilang tertiup angin, atau sudah dibersihkan dengan proses pembersihan yang mengikuti ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah tata cara mensucikan najis mukhafafah, yaitu dibagi menjadi 2, najis mukhafafah ainiyah dan najis mukhafafah hukmiyah. Najis mukhafafah ainiyah, cara mensucikannya yaitu yang pertama dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dipercikan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dipercikan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis. Berikutnya, air disyaratkan hingga mengalir, lalu dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Nah, jika najis mukhafafah ainiyahnya sudah hilang,
kita lanjut dengan mensucikan najis mukhafafah hukmiyah. Tata caranya hampir sama dengan cara mensucikan najis mukhafafah ainiyah. Namun untuk hukmiyah ini kita bisa menambahkan, yaitu melingkari lebih dulu benda atau tempat yang terkena najis tersebut untuk memastikan pemercikan air secara tepat. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak video tentang tata cara mensucikan najis mukhafafah. Kita lanjut tentang tata cara mensucikan najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ainiyah. Yang pertama, dibersihkan dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Kemudian air yang suci dan mensucikan dialirkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Air yang dialirkan harus mengenai seluruh tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Nah, air yang disiramkan tersebut disyaratkan hingga mengalir. Yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Kemudian kita lanjut dengan tata cara mensucikan najis mutawasitoh hukmiyah, yaitu caranya hampir sama dengan tata cara mensucikan najis mutawasitoh ainiyah. Karena ainiyahnya sudah hilang, maka tinggal menyiramkan air yang mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis tersebut. Dan yang terakhir, dikeringkan dengan kain atau benda lain yang suci. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak tata cara mensucikan najis mutawasitoh berikut ini.
cara mensucikan najis mughaladah. Yang pertama, dibersihkan lebih dulu sifatnya sehingga warna, bau, dan rasa najis tidak lagi kelihatan dan dapat dirasakan. Yang kedua, menyiramkan air hingga mengalir ke tempat atau benda yang terkena najis sebanyak 7 kali dan salah satu di antaranya dicampur dengan debu yang suci. Penggunaan debu ini ada 3 cara. Yang pertama, air dicampur dengan debu yang suci dalam satu tempat, kemudian disiramkan ke tempat atau benda yang terkena najis. Cara yang kedua, menaruh debu di tempat atau benda yang terkena najis, lalu menyiramkan air dan menggosokkannya. Dan diakhiri dengan menyiram dan mengelap air dengan benda yang suci. Cara yang ketiga, menyiramkan air ke tempat atau benda yang terkena najis, lalu menaburkan debu, dan selanjutnya mencampur keduanya serta menggosok-gosokkannya, dan diakhiri dengan mengelap air dengan benda yang suci. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video tata cara mensucikan najis mughaladah berikut ini. Tugasnya yaitu praktekkan salah satu tata cara mensucikan najis. Video praktek dikirimkan via Google Classroom ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.